Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Markus 2 ayat 2-5. Tertulis demikian. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lompat ke ayat yang ke-10-12. Di situ tertulis, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini terdapat kisah penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada seorang yang sakit lumpuh. Ada satu bagian yang sangat menarik dalam kisah ini, yaitu bagaimana 4 orang yang tertulis dalam ayat yang ketiga bekerja sama membawa orang yang lumpuh itu agar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan upaya yang mereka lakukan membutuhkan usaha dan tenaga yang sungguh. Mereka menaikkan orang yang lumpuh itu ke atap, membuka bagian atap yang ada di atasnya, dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu ke ruangan di mana Tuhan Yesus ada. Perlu kita ketahui saudara, bahwa desain dan bentuk rumah pada masa itu di wilayah tersebut berbeda dengan rumah-rumah yang sering kali kita lihat. Desain dan bentuk rumah yang ada pada waktu itu di sana memungkinkan hal yang dilakukan oleh 4 orang ini terjadi secara demikian. 4 orang ini saudara, kemungkinan besar adalah teman-teman atau sahabat dari orang yang sakit lumpuh itu. Dan mereka berusaha sedemikian rupa supaya teman mereka yang sakit itu mengalami jamahan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mari kita renungkan saudara, bagaimana dengan diri kita? Ketika ada teman kita yang sakit, apakah kita mempunyai empati dan mendoakan mereka? Ataukah kita dalam hati merasa senang mengetahui atau melihat mereka sedang menderita? Apakah kita menghalang-halangi mereka untuk mengalami kesembuhan? Ataukah kita berupaya supaya mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Markus 10 ayat 46-52 terdapat kisah penyembuhan oleh Tuhan Yesus pada Bartimeus yang buta. Bartimeus berseru-seru dengan suara yang keras meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-48 tertulis, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasih Tuhan,
Berbeda dengan 4 orang yang membantu orang yang lumpuh itu, orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46-52 ini berusaha menegur dan menghalangi Bartimeus untuk mengalami kesembuhan. Dari 2 kisah ini, saudara, ada di kelompok manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang berempati seperti 4 orang yang menolong orang lumpuh itu? Ataukah kita termasuk orang yang cuek dan tidak peduli, seperti orang-orang yang menegur dan menghalangi Bartimeus yang buta untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk memiliki hati yang berbelas kasihan, supaya kita peduli dan mendoakan mereka yang sedang sakit dan menderita. Ketika ada teman, saudara atau keluarga kita yang sakit, bahkan mungkin orang yang memusuhi kita sedang sakit dan menderita, jangan kita bergembira atas hal itu, tapi milikilah belas kasihan dan berdoalah bagi mereka, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan serta memulihkan mereka. Amsal 24 ayat 17 berkata, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok." Mari saudara, miliki hati yang mengasihi dan mau mendoakan orang-orang yang menderita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami memiliki hati yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Bahkan terhadap musuh kami, Engkau menghendaki supaya kami mengasihi dan mendoakan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang di bangsa kami yang sedang mengalami sakit dan sedang dalam penderitaan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan pulihkan semua bangsa di dunia ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Terangi hati kami, pimpin kami supaya kami selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam setiap aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan renungan pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.